Siap berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan ketua kelas. Kita berdoa. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semua, sekarang Ibu cek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah. Jadi semua hadir, jadi semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak semua. Sekarang Ibu lihat kalian kayak tidak bersemangat. Ya. Jadi sekarang Ibu untuk berdiri ya. Silakan untuk berdiri. Ya, jadi karena kita mau belajar, jadi harus semangat ya, supaya materi yang Ibu sampaikan itu terserap dengan baik. Jadi sekarang Ibu contohkan untuk semangat ya, semangat pagi. Ibu contohkan dulu ya, semangat pagi, 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 luar biasa. Jadi sekarang, ayo, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, masih ada yang Ibu lihat belum bersemangat. Ya, jadi satu kali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Iya, terima kasih ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, silakan duduk. Jadi anak-anak semua, hari ini masih kalian ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu pertemuan sebelumnya. Kesepakatan kelas ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas, ya Arif. Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Ada lagi? Siswa wajib mendengarkan dengan baik saat guru memberikan penjelasan. Iya, ada lagi? Ada, siswa hanya boleh keluar masuk kelas dengan izin guru. Iya, baik. Jadi semua yang kalian sebutkan semua menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita, jadi yang ada di layar ini, jadi ada 3 kesepakatan kelas. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, siswa wajib mendengarkan dengan baik saat guru menjelaskan. Kemudian yang ketiga, siswa hanya boleh keluar masuk kelas dengan izin guru. Jadi itulah kesepakatan kelas. Jadi berdoa sebelum belajar tadi sudah ya. Kemudian siswa mendengarkan dengan baik. Jadi saat pembelajaran nanti siswa mendengarkan dengan baik. Kemudian siswa yang keluar dengan izin dari ibu. Ya, sudah dipahami? Sudah. Ya, baik. Sekarang ya, ada yang ingat pembelajaran yang sebelum ini, yang kemarin? Ya, Andini. Menetapkan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Ya, betul ya. Beri apresiasi untuk teman kalian.
Iya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang merasionalkan bilangan, pecahan dan desimal ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari membandingkan bilangan rasional. Jadi hari ini kita membandingkan bilangan rasional. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan bilangan rasional. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi sekarang kalian perhatikan pertanyaan ini, bagaimana menyatakan satu potong kue yang terambil pada gambar di samping. Ya, jadi perhatikan gambarnya ya. Itu. Sekarang, kalau kamu perhatikan, kalian perhatikan, gambar itu terbagi berapa bagian? Ada yang bisa jawab? Ada berapa bagian? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ada? Ya, Indah. Ada berapa? Ada 6 bagian. Ada lagi? Iya. Jadi kue pizza ini terbagi menjadi 6 bagian ya. Jadi kemudian yang satunya diambil. Berarti yang diambil itu berapa bagian? Iya, Andini. Berapa bagian? 1? Iya. Jadi kalau dinilai dengan pecahan, berarti berapa yang diambil? 1/6. Iya, betul ya. Jadi berikan apresiasi dulu untuk temanmu ya. Oke, anak-anak semua, berdasarkan tentang pizza ini, contoh ini, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi sekarang Ibu mau membagikan kelompok, dan kelompok ini sudah dibagi waktu pertemuan sebelumnya ya, berdasarkan asesmen diagnostik kognitif ya, yang kemarin sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya, kelompok yang kemarin. Jadi sekarang kumpul bersama anggota kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 3, di sini kelompok 2, kemudian kelompok 4. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, di sini ada 6 meja ya, 6 meja. 6. Oke. Ya. Di sini ada 6 meja. Oke. Ya. Ya, sorong sedikit kemari. Nah, sorong kemari sedikit. Sorong ke sini sedikit ya. Ya. Oke. Ya, baik anak-anak semua. Jadi sekarang dikeluarkan sekarang dikeluarkan bukunya, semua yang buku cetak, buku tugas. Ya, jadi semua bukunya sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan bukunya? Ya, baik anak-anak semua. Sekarang
Sekarang kamu buka halaman 48 ya. Semua kalian buka halaman 48. Sudah? Sekarang perhatikan video pembelajaran yang berada di layar. Semua perhatiannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di ruang bintang. Kali ini kita akan belajar bab 2 bilangan rasional. Kita fokuskan pada materi membandingkan bilangan rasional. Materi ini sesuai dengan upaya pada Ibu Merdeka halaman 48 sampai 50 untuk siswa kelas 7 SMP. Eksplorasi 2.3 membandingkan bilangan rasional. Nomor 1. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 1/6 dan 4/6. Perhatikan. Yang A, bilangan mana yang lebih besar? Karena bilangannya sudah sama, maka kita perhatikan yang di atas. 1 dengan 4, maka yang lebih besar adalah 4. Sehingga bilangan yang bernilai besar adalah 4/6. Yang B, letakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Antara 0 dan 1 ini dibagi dengan garis-garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu sama dengan 6/6. Sehingga 1/6 di sini letaknya 1/6. 4 kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 4/6. Nomor 2. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. 3/5 dan 3/8. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 3/5 dan 3/8. Ini dijadikan per 40. 5 dikali 8, 3 kali 8, 24. 8 dikali 5, 40. 3 kali 5, 15. Kalau kita perhatikan, penyebutnya sudah sama, maka yang di atas kita perhatikan. 24 dan 15. Yang lebih besar adalah 24. Sehingga yang bernilai besar adalah 3/5. Lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Karena nilai 3/5 dan 3/8 terletak antara 0 dan 1, misalkan di sini adalah 3/8, sedangkan di sini letak 3/5-nya. Nomor 3, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 4/7. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. 3/5 dan 4/7. Kita samakan menjadi 35. 5 dikali 7, 35. 3 kali 7, 21. 7 dikali 5, 35. 4 dikali 5, 20. Penyebutnya sudah sama, kita perhatikan di atas 21 dengan 20 lebih besar 21, sehingga yang bernilai besar adalah 3/5. Yang B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Karena di sini kurang Diperhatikan ya. maka kita misalkan di sini 4/7. Di sini 3/5-nya. Nomor 4, terdapat dua bilangan sebagai berikut, 3/5 dan 1/5. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? 3/5 kurang dari 1, sedangkan 1/5 lebih dari 1. Maka yang bernilai lebih besar adalah 1/5. Dan B, Perhatikan ya. lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Misalkan di sini adalah 3/5,
Sedangkan 1/1/5 lebih dari 1. 1/1/5. Nomor 5, terdapat dua bilangan sebagai berikut. 1,99 dan 2,3. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Di sini 1 koma, yang ini 2 koma, maka yang lebih besar adalah 2,3. B, lakukan estimasi untuk meletakkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Ini 1,99, tidak sampai 2, berarti di sini 1,99. Sedangkan 2,3 lebih dari 2, misalkan di sini 2,3. Nomor 6, terdapat dua bilangan sebagai berikut. Negatif 0,55 dan 0,17. Karena di sini bernilai negatif dan ini positif, maka yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar, yaitu yang positif 0,17. B, lakukan estimasi untuk menetapkan kedua bilangan tersebut pada garis bilangan di bawah ini. Negatif 0,55 berarti ke arah sana. Perhatikan Negatif, misalkan di sini. Negatif 0,55 dan 0,17 positif ke arah kanan. Misalkan di sini 0,17. Ayo mencoba. Terdapat dua bilangan sebagai berikut. Negatif 1/5 dan 1/2. Yang A, bilangan mana yang bernilai lebih besar? Di sini negatif, yang ini positif. Berarti yang positif yaitu 1/2. B, letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Untuk meletakkan ini, kita perhatikan antara 0 dan 1. Di sini ada garis-garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita ubah per 10 terlebih dahulu. Negatif 1/5, kalau dijadikan per 10, 5 dikali 2, 2 dikali 1 kali 2, 2, maka menjadi negatif 2/10. Kita hitung dari sini ke arah kiri 1, 2, maka di sini letak negatif 1/5. Sedangkan 1/2 dijadikan per 10, ini dikali 5, di atas kali 5, 5/10, kita hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini letak 1/2. Nomor 2, perhatikan bilangan di bawah ini. 1/5, 0,8, 2/5. Yang A, bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/5, 0,8, 2/5. Kita jadikan per 10. Ini jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kali 1, 5, tambah 1, 6. Ini sama dengan 6/5. 6/5 dijadikan per 10, dikalikan 2, di atas kalikan 2, 12. Setelah itu, 0,8, kita jadikan pecahan per 10, 8/10. 2/5 kita jadikan per 10, ini dikali 2, di atas kali 2, 2 kali 2, 4. Setelah penyebutnya sama, yang paling besar di atas adalah 12. Sehingga untuk menurunkan dari yang terkecil, setelah itu 0,8 dan 1/5. Dan B, letakkan bilangan-bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Kita perhatikan antara 0 dan 1 sudah ada garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah per 10. Kita letakkan dari yang terkecil 4/10. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Berarti 2/5. Selanjutnya 8/10. Kita hitung 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 0,8.
12/10 kita hitung di sini 12, 1, 2. Berarti di sini letak 1, 1/5. Demikian materi membandingkan bilangan rasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semua. Ya, jadi sekarang kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu putarkan. Nah, Ibu lihat ini kayak tidak bersemangat. Oke. Ayo berdiri dulu, nah, ayo berdiri ya. Karena Ibu lihat ada yang loyo ya, yang tidak bersemangat lagi ya. Jadi perhatikan Ibu ya, depan sudah berdiri semua. Oke, sikap siap. Ya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya, sekarang duduk kembali. Ya, sudah Ibu lihat sudah ada yang ketawa. Berarti sudah semangat ya. Baik anak-anak semua. Sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah pernah makan pizza? Oh, banyak ya. Oke, seandainya ya, Ibu punya pizza ya, satu buah pizza, Ibu punya pizza. Ibu tadi bagi ke dalam 8 bagian ya. Jadi Ibu bagi ke dalam irisan 8 ya, bagiannya 8. Kemudian Ibu makan 2 ya, 2 bagian. Sekarang Ibu tanya, berapa bagian yang Ibu makan ke dalam bentuk pecahannya? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Siti Fajar. Iya, benar ya, beri tepuk tangan untuk Siti ya. Ya, sekarang Ibu tanya lagi. Tadi kan Ibu makan 2/8 bagian. Sekarang berapa sisa pizzanya Ibu? Berapa bagian dalam bentuk pecahan? Ada yang tahu? Siapa? Arif. Iya, sisanya 6/8 bagian. Sekarang Ibu tanyakan, setelah tadi Ibu makan 2/8 bagian, kemudian tersisa 6/8 bagian, sekarang Ibu tanya, mana yang lebih besar? Apakah yang Ibu makan atau yang tersisa? Ada yang tahu? Andini, berapa Andini? Mana yang lebih besar? 6/8. Iya, berarti yang besar adalah 6/8 bagian. Jadi 6/8 lebih besar dari 2/8. Baik. Ayo beri tepuk tangan untuk Andini. Baik anak-anakku semua. Dari video pembelajaran yang sudah Ibu putarkan dan contoh di kehidupan kita sehari-hari tadi sudah Ibu contohkan. Sekarang ada yang mau bertanya terkait dengan video pembelajaran? Ada yang bertanya? Siapa? Ya, Andini. Bagaimana cara membandingkan bilangan rasional yang memiliki penyebut yang sama? Ya, baik, silakan duduk. Jadi, membandingkan bilangan rasional yang memiliki penyebut yang sama ya. Jadi sudah sama penyebutnya ya. Jadi tinggal pembilangnya lagi yang kita bandingkan. Kalau soalnya sudah penyebutnya sama, berarti tinggal pembilangnya yang kamu lihat mana yang besar ya. Jadi kalau besar kalau besar dia umpamanya Ibu contohkan 8 dengan 9, berarti 9 lebih besar. Karena penyebutnya sudah sama, berarti langsung kamu lihat pembilangnya. Ya, seperti itu Andini ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Aisyah. Bagaimana cara membandingkan bilangan rasional yang memiliki penyebut yang berbeda? Ya, baik. Sekarang Ibu langsung jawab ya. Jadi apabila penyebutnya berbeda, jadi apa langkah kalian kalau penyebutnya berbeda? Berarti disamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK ya.
Jadi dengan cara KPK. Jadi setelah itu kalau sudah sama penyebutnya berarti tinggal pembilangnya yang dilihat. Jadi disamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari nilai kelipatan persekutuan terkecil. Itu ya Aisyah. Masih ada lagi yang bertanya? Oke, Fatia. Ya, baik. Sekarang Ibu jelaskan, ini ada garis bilangan. Bagaimana cara untuk melihat dari garis bilangan ya. Ini ada soal min 5 dan 1/2. Ini adalah garis bilangan ya, garis bilangan. Kemudian dari 0. Jadi dari 0 sampai min 1 ini, dilihat dia, ini berarti 1/5 ya. Kemudian dilihat 1/5-nya ya, berarti di sini ya 2/10. Jadi min 1/5 ini kita ubah dulu ya menjadi 2/10 ya, diubah dia masing-masing dikali 2 ya, pembilangnya dikali 2, kemudian penyebutnya dikali 2 sehingga mendapatkan nilai 2/10. Jadi garis bilangan tadi ini dari 0 ke min 1. Lihat dari 0 ke min 1 di sini dibagi menjadi dari 1/10, 2/10 sampai di 10/10 sama dengan nilai 1. Jadi letaknya adalah berarti 2/10. Berarti letak dari min 1/5 di sini ya di 2/10. Kemudian kalau 1/2 karena ini bernilai positif 1/2. Jadi ini Ibu rubah juga ke per 10 ya, karena kita menyesuaikan dengan ini ya. Jadi di 1/2 itu Ibu rubah menjadi 5/10 ya. Menjadi 5/10 sehingga di sini bernilai positif 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga posisi dari 1/2 ada di sini, di 5 ya. 5/10. Fatia sudah mengerti? Ya, baik. Jadi dari pertanyaan kalian semua sudah menggambarkan bahwa kalian ingin mengetahui lebih jelas lagi materi dari Ibu ya. Jadi beri apresiasi untuk teman-teman kalian yang sudah bertanya tadi ya. Ya baik, Ibu akan membagikan kalau sudah paham semua. Sekarang Ibu membagikan LKPD. Membagikan LKPD-nya. Ini untuk ya, diamati dulu ya. Oke, sekarang Ibu bagi ya. Itu soal untuk nanti Ibu arahkan lagi ya. Oke, itu LKPD-nya. Arif, bukan. Nyala sudah? Belum? Dan jangan lobet sini.
SMP 6D. SMP anu ini saja. Ayo. Sudah? Sebentar itu sudah. Ya, jadi ya sekarang sudah Ibu bagikan Chromebooknya. Sekarang sekarang Ibu mau jelaskan dulu LKPD-nya ya. Jadi sekarang lihat LKPD yang pertama. Jadi LKPD-nya pertama dituliskan nama dan kelompok kerjanya. Jadi tuliskan nama kelompok itu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi, kelompok 1, 2, 3 atau 4. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya, ada di situ nama anggotanya. Kemudian yang kedua, diskusikanlah bersama teman kelompok kalian aktivitas berikut sesuai dengan instruksi-instruksi yang tertera pada lembar kegiatan. Jadi sekarang silakan dikerja LKPD-nya. Ini Di sini buat garis bilangan. iya. Di sini buat garis bilangan. Terus laptopnya ini Iya. bagaimana? Sesuai dengan itu. Ini lain ini bandingkan yang itu yang lain. Ini untuk LKPD yang kedua. Ya? Jangan disobek. Ini kamu bandingkan. Mana yang lebih panjang? Kuning. Berarti dikerja LKPD-nya. Di situ ada pertanyaannya sudah, mana yang lebih panjang, ya? Mana lebih besar, ya? Ya, kelompok ini. Jadi mencari untuk referensinya bisa dibuka di Chromebook ya. Sudah terbuka? Ya. Cari saja materi tentang ini, ya. Tentang bilangan, membandingkan bilangan rasional. Di Chrome. Ya. Ayo dikerja. Sesuai dengan itu. Ini lain ini. Jangan disobek. Ini kamu bandingkan. Mana yang lebih panjang? Ya. Mana lebih besar? Ya. Ya, kelompok ini. Jadi mencari terbuka. Ya. Cari saja materi tentang ini. Ya. Ya. Belum. Ya. Ayo bekerja. Ya.
Nanti LKPD 1, LKPD 2 ini. Pakai ini ya, mana kuenya dibuka. Bagaimana pekerjaannya? Apa semua sudah jelas? Ada yang mau bertanya terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu bagikan LKPD-nya? Ada yang bertanya? Ayo, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 apa yang ditanyakan? Yang kegiatan 2. Oke, yang kegiatan 2 bagian A. Bacakan. Ya, panjangkan kedua tali tersebut ya. Bandingkan panjang kedua tali tersebut. Sekarang tali ini Ibu sudah ukur tadi. Ukurannya adalah 15, kemudian ini 25. Warna hijau 15 cm, kemudian warna kuning 25 cm. Sekarang kamu bandingkan mana yang lebih panjang, mana yang lebih panjang ya. Oke, sudah mengerti? Ya, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Indah, kelompok 2 ya. Yang kegiatan 2 nomor 1 bagian C. Ya, kegiatan 2 nomor 1 bagian C. Iya, nomor 1 kegiatan 2 nomor 1 bagian C. Bandingkan bagian yang didapatkan oleh temanmu dengan bagian yang tersisa. Ada yang bisa jawab? Nomor 1 C kegiatan 2. Ada yang bisa jawab? Bandingkan bagian temanmu dengan yang tersisa. Jadi bukan dimakan 1. Ya, dimakan tadi 1, kemudian sisanya 3. Dibandingkan, berarti kuenya dibagi berapa? Kuenya 1 tadi dibagi berapa? 4. Ya, dibagi 4. Jadi dibandingkan, untuk teman itu 1 bagian, tersisa berapa bagian? Dibandingkan, jadi 1 berapa? Betul ya, seperti itu nanti menjawab ya. Jadi dibandingkan 1/4 itu kamu bandingkan ya dengan yang tersisa. Ya, baik. Seperti itu Indah ya. Sudah mengerti? Ya, baik. Masih ada yang mau bertanya terkait dengan tugas LKPD-nya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, lanjutkan lagi kerjaan. Ini LKPD 1 sudah kerja? Ya, bisa LKPD 2 ya. Ini kerja sama cepat selesai ya. Sudah selesai LKPD 1? Kegiatan satunya belum? Ayo dikerja ya. Ayo lanjutkan. Ya, ayo kerja sama, ayo kerja sama. Ya, sudah selesai digunakan. Ya, kalau sudah dimatikan saja kalau sudah selesai digunakan. Umumnya kalau sudah selesai digunakan boleh dimatikan ya. Ya itu, ya. Kalau sudah selesai
digunakan tadi untuk menambah sumber belajar. Kalau sudah boleh dimatikan. Ya. Sudah? Iya. Yang sudah tahu boleh mematikan bentuknya. Sudah? Kalau sudah simpan di dulu kayak video. Ya. Di kan dulu di F. Ayo. Ya, KPD sudah. Ini yang KPD kegiatan dulu sudah? Sudah? Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? 2 belum? Oke. Ini mulai dulu ya. Ya, jadi ini sisa nomor berapa? Ya, Kenapa? sudah diukur tadi 15 cm yang hijau, 20 cm kuning. Bandingkan panjang keduanya dengan tersebut berarti 15 per 100 nanti 25 per 100. Kamu di kelompoknya kalian gimana lagi ke dalamnya? Sisa nomor 2 bagian D. 2 bagian C. Tuliskan dengan pecahan. 15 ini berarti dia berapa? Karena dia 2 angka berarti 15 per 15 per. Ini dikali berapa dia? Samakan bentuknya. Sudah? Ini bisa 15 per berapa? 15 per? Ya, nah 25 per? Ya, sudah kelompok? Ya. Baik. Ya, baik anak-anak semua, sekarang perhatikan di depan. Ayo semua kelompok perhatikan. Jadi semua pekerjaannya sudah selesai. Ya, baik. Sekarang Ibu tunjuk kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Ayo silakan kelompok 1.
tali adalah tali yang berwarna kuning. C. Tuliskan dengan pecahan 15/100 lebih kecil dibanding 25/100. Oke, baik, untuk menulis jawaban dari nomor 1 garis bilangan dari A. Ayo tulis di sini. Ya, 1A jawabannya baru 1A dengan 1B. Ya, kelompok lain dicek ya. Dicek jawaban kalian. Cek jawabannya apakah sudah bagaimana menurut kelompok kalian ya. Nanti nomor 1 saja kamu ya. Apa itu? Anak-anak itu Bu, lembar baju. Melempar itu? Kelompok 1A dan 1B ditulis di papan ya. Ya. Kelompok lain perhatikan di papan ya. Observasi temannya. Bilangan terkecil sampai yang terbesar. Terus ini B, bagian B. Itu 1A, ini B. Ya, baik. Baik anak-anak, perhatikan presentasi dari teman kalian dari kelompok 1. Ada dari kelompok lain untuk bertanya? Ya, Indah. Ya, Indah silakan dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya dari kelompok 2. Mereka dari kelompok 1 tidak menjelaskan bagaimana merubah keriput menjadi sabu. Ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2, presentasi dari kelompok 1 itu tidak menjelaskan bagaimana sampai dapat bilangan yang terkecil ya, pecahan terkecil sampai terbesar. Bagaimana prosesnya ya? Oke, silakan Anindya untuk menjawab ya. Untuk soalnya terdapat bilangan 1, 2, 5, 0,4, Ya, perhatikan. 4,
kelompok 1 bisa menjelaskan ya, karena tadi mereka langsung membuat garis bilangan, tapi mereka sudah bisa menjelaskan prosesnya seperti apa ya. Jadi beri apresiasi dulu untuk kelompok yang ambil. Ya, sekarang ibu tanya, ada yang sama jawabannya dengan kelompok 1? Ada yang sama? Berarti urutan dari kelompok 1 yang paling kecil adalah 0,4, kemudian 4,5, 4/5, kemudian 1/2/5. Sekarang ibu tanya kelompok 2, jawabannya apa? Ya? Kelompok 2 mana yang lebih kecil? Jawabannya? Kemudian? Oke. Baik, kelompok 3, jawabannya urutannya seperti apa? Apakah sudah sama dengan kelompok 1? Oh iya, sama ya. Kelompok 4, jawabannya sama. Kelompok 4, urutannya bagaimana? Kelompok 4. Yang pertama 0,4 sama? Ya, baik. Sekarang ya, nomor 1 sudah ya. Jadi ya, ini untuk presentasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, sekarang untuk kegiatan 2 ya, kita persilakan kelompok 2 untuk maju presentasi. Ayo kelompok 2. Untuk kegiatan 2, ayo maju. Untuk kegiatan 2 ya. Untuk kegiatan 2. Kita dulu presentasinya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kegiatan 2. Yang nomor pertama, Ibu Hartini memberikan 1 buah kue kepada setiap kelompok. Potong kue menjadi 4 bagian yang sama. Berikan 1 bagian kepada temanmu. A. Berapa bagian kue yang temanmu dapatkan? Kami menjawab A. 1/4. B. Berapa bagian kue yang tersisa? 3/4. C. Bandingkan bagian yang didapatkan oleh temanmu dengan bagian yang tersisa. Kami menjawab 1/4 lebih kecil dari 3/4. Yang nomor 2, Ibu Hartini membagikan 2 tali rafia yang warna hijau dan kuning kepada setiap kelompok dengan panjang 15 cm warna hijau dan 25 cm warna kuning. A. Bandingkan panjang kedua tali tersebut. Dan kami menjawab 15/100 lebih kecil dari 25/100.
C. Tuliskan dengan pecahan jika menulis 15/100 lebih kecil dari 25/100. Ya, itulah presentasi dari kelompok 2. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Jawabannya sudah sesuai dengan kelompok. Ayo coba tuliskan dulu nih jawabannya. Ya. Nomor 2, ya. Nomor 1 ABC jawabannya apa? Di sini nanti. Nomor 1 ABC. Nomor 2 ABC. Cek jawaban kalian ya, bagaimana? Apakah ya, sekarang perhatikan di papan apakah sudah sama jawabannya dengan kamu? Dengan kelompok kalian sama? Ya. Kelompok 3 sama? Kelompok 1? Ya. Kelompok 4? Sudah sama semua ya. Menghadapi hasil diskusi kelompok 2 dengan penutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baiklah anak-anak semua. Jadi setelah kalian presentasi, jadi semua sudah menjawab ya. Jadi semua LKPD dari kegiatan 1, kegiatan 2 sudah dijawab dengan benar. Ya. Ayo beri tepuk tangan untuk kalian semua ya. Sudah menjawab dengan benar. Ya. Jadi untuk yang pertama, soal pertama untuk kegiatan 1 membandingkan bilangan rasional ya. Jadi membandingkan bilangan rasional, yang pertama kita samakan dulu penyebutnya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat pembicaraan
dan kelompok sudah menunjukkan dengan garis bilangan dan Ibu lihat sudah benar. Kemudian yang nomor 2, kegiatan 2 dari kelompok 2, yang pertama adalah yang dimakan 1/4 ya, kemudian yang tersisa 3/4, kemudian 1/4 itu kurang dari 3/4, sehingga perbandingan antara kue yang sudah dimakan dan yang tersisa adalah 1/4 kurang dari 3/4. Kemudian tali rabia yang sudah dibagikan ternyata perbandingannya adalah 15/100 kurang dari 25/100. Kemudian yang lebih panjang adalah warna kuning karena ukurannya 25 cm. Nah, kemudian tali biru itu kurang dari atau lebih kurang dari tali yang warna kuning. Nah, jadi itulah dari Ibu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Oh ya, Anini. Ayo, menurut Anini seperti apa pembelajaran tadi? Ya? Ya, kesimpulannya seperti apa? Yang materi pagi hari ini ya? Perkenalkan, nama saya Devi Permana. Menurut saya, kesimpulan yang telah saya dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Untuk membandingkan bilangan rasional, kita dapat menggunakan beberapa metode seperti A. Mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. 2. Mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Dan yang ketiga, melakukan perbandingan secara langsung. Itulah merupakan kesimpulan dari saya. Ya baik. Ayo beri tepuk tangan untuk. Ya baik. Sekarang membandingkan bilangan itu yang pertama mencari atau mengubah ya, mengubah penyebutnya yang pertama ya, disamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal melihat pembilangnya, mana yang merupakan nilai terbesar ya, atau nilai yang terkecil. Kemudian yang kedua dengan mengubah desimal ya, mengubah desimal ke bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga perbandingan langsung. Jadi seperti itu untuk membandingkan bilangan rasional. Itu tanya. Jadi bagaimana setelah mempelajari pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang ya? Apa lagi? Ya, gembira, seru ya? Ya, karena kalian sudah difasilitasi dengan media pembelajaran yang memadai ya. Ada yang menggunakan Chromebook untuk mencari sumber pembelajaran, ada yang menggunakan tali ya, dan ada juga menggunakan kue ya untuk mencari perbandingan yang kaitannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana, apakah pembelajaran dan presentasi hari ini sudah dipahami? Jadi baik, jadi untuk hari ini Ibu rasa Ibu sudah menjelaskan dan memfasilitasi pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian Ibu merasa kalian sudah mendengarkan Ibu dengan baik dan Ibu sudah memberikan yang terbaik ya untuk pembelajaran ini, dan kalian semua luar biasa ya, sudah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Jadi hari ini dari bilangan rasional tadi yang sudah Ibu ajarkan semua sudah dipahami ya, karena kalian sudah mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu berikan dengan tuntas ya. Selanjutnya untuk pembelajaran
selanjutnya kalian akan mempelajari tentang operasi bilangan rasional. Jadi nanti sampai di rumah nanti dibuka-buka bukunya dan bisa juga mencari panduan dari internet, dari Google ya. Ada pembelajaran tentang operasi bilangan rasional ya. Jadi untuk hari ini materi kita selesai. Jadi sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Bu minta untuk berdiri ya. Kita semangat dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sudah siap? Kita tolong dengan semangat ya. Ya. Oke, untuk semangat. Oke, untuk mengakhiri silakan dulu. Untuk akhiri pembelajaran kita berdoa ya. Untuk dua kelas untuk maju doanya. Kita belum mengakhiri pembelajaran dan kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.